Hai, kami akan menjelaskan tentang dana pensiun. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Selanjutnya, apa itu tujuan penyelenggaraan dana pensiun? Pertama, bagi pemberi kerja. Poin A, kewajiban moral. Poin B, loyalitas. Dan poin C, kompetisi pasar tenaga kerja. Pertama, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan saat mencapai usia pensiun. Kedua, loyalitas. Jaminan yang diberikan perusahaan untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja. Perusahaan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas di pasar tenaga kerja. Yang kedua adalah bagi karyawan. A. Rasa aman di masa depan. B. Kompensasi yang lebih baik. Rasa aman di masa yang akan datang. Karyawan mengharapkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima saat masuk masa pensiun. Kompensasi yang lebih baik. Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meski baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya adalah asas, fungsi, dan norma dana pensiun. Yang pertama adalah asas dana pensiun. 1. Diselenggarakan dengan sistem pendanaan. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari harta pendiri. 3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Selanjutnya, nomor 4 adalah penundaan manfaat, dan nomor 5 adalah pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya adalah fungsi dana pensiun. Pertama adalah asuransi, kedua tabungan, dan ketiga adalah untuk pensiun. Asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum masa pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua adalah tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Ketiga adalah pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan pemberi serta hasil kelolanya dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sebulan setelah masa pensiun. Selanjutnya kita akan membahas norma dana pensiun. Apa itu norma dalam dana pensiun? Adalah aturan-aturan yang ditentukan dalam melaksanakan program pensiun agar pihak peserta pensiun mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah masa pensiun. Yang pertama adalah manfaat pensiun untuk peserta dan keluarganya didasarkan pada himpunan iuran dalam cadangan wajib dari masa kepesertaan, ditambah cadangan bonus untuk dan atas nama peserta. Kedua, uang pertanggungan diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun didasarkan jumlah iuran yang terkumpul saat mencapai masa pensiun. Ketiga, nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan yakni 3 tahun hanya didasarkan pada himpunan iuran sendiri ditambah dari cadangan bonus. Keempat, bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan pada himpunan iuran sendiri dan pemberi kerja sebagai bonus. Yang kelima adalah pembayaran manfaat pensiun.
Uang pertanggungan dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Halo semua, selanjutnya kita akan membahas tentang peserta dan usia pensiun. Peserta. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Selanjutnya, usia pensiun. Usia pensiun dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pensiun normal. Kedua, pensiun dipercepat. Ketiga, pensiun ditunda. Dan yang keempat, pensiun cacat. Pertama, pensiun normal. Usia paling rendah saat karyawan berhak pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Kedua, pensiun dipercepat. Karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus. 3. Pensiun ditunda. Ketentuan ini memperkenankan karyawannya secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan. Terakhir, pensiun cacat. Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya lagi, maka berhak memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya, jenis kelembagaan dana pensiun. Pertama, dana pensiun pemberi kerja. Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Berdasarkan pasal 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Selanjutnya, kita ada program pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, program pensiun terdiri atas 3 golongan, yaitu program pensiun iuran pasti, program pensiun manfaat pasti, dan program pensiun berdasarkan pada keuntungan. Pertama, program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Kedua, program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program iuran pasti. Ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Berikutnya ada metode pembiayaan program pensiun. Dalam melakukan pembiayaan program pensiun, umumnya dikenal 2 cara, yaitu metode pay as you go dan metode sistem pendanaan. 1. Metode pay as you go. Metode ini memiliki 3 ciri. 1. Tidak terdapat ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. 2. Manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. 3. Pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha.
2. Metode sistem pendanaan. Metode ini digunakan untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang, dan pendanaan dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama single premium funding dan yang kedua level premium funding. Selanjutnya, kita akan bahas peran, perkembangan, dan tata kelola dana pensiun. Apa saja sih peran dana pensiun itu? Peran dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yang pertama, memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dana pensiun yang kedua, yaitu sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. Yang ketiga, dana pensiun dapat pula menambah motivasi dan ketenangan kerja, sehingga meningkatkan produktivitas. Keunggulan dana pensiun. Keunggulan dana pensiun yang pertama, pengelola yang ditunjuk harusnya loyal, setia, profesional, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Keunggulan dana pensiun yang ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara merata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Keunggulan dana pensiun yang keempat, biaya tetap relatif rendah. Yang kelima, dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Keunggulan dana pensiun yang keenam, yaitu untuk mengurangi risiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka seluruh peserta dapat dipertanggungjawabkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi. Keunggulan dana pensiun yang ketujuh, yaitu dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar 3 lembaga. Kelemahan dana pensiun. Kelemahan dana pensiun yang pertama, yaitu belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara program pensiun. Kelemahan dana pensiun yang kedua, yaitu pengelolaan yayasan dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. Yang ketiga, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Kelemahan dana pensiun yang keempat, yaitu banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif sehingga kurang cepat menghasilkan. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang keenam, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi. Kelemahan dana pensiun yang terakhir, yaitu beberapa program pensiun masih membedakan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim atau piatu dari para pensiunan. Kita lanjut yuk ke perkembangan industri dana pensiun di Indonesia. Sejak tahun 2001, dana pensiun terlihat mulai mencoba untuk berinvestasi dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besarnya tingkat pengembalian yang dijanjikan pemerintah serta rasa aman terhadap produk investasi yang dikeluarkan pemerintah membuat dana pensiun semakin mantap untuk menempatkan dananya dalam bentuk surat berharga negara.
Selanjutnya, sejak tahun 2004, surat berharga negara mendominasi portofolio investasi dana pensiun dengan proporsi penempatan berada di kisaran 20% hingga 30% dari total investasi dana pensiun. Selain surat berharga negara, dana pensiun juga terlihat mulai berani untuk melakukan penempatan investasi di pasar modal, khususnya obligasi, saham, dan reksadana. Jika pada periode sebelum tahun 2003, proporsi investasi dana pensiun pada instrumen pasar modal hanya berada di bawah 20%, maka sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011, porsi tersebut terus meningkat hingga di atas 50% dari total investasi dana pensiun. Terlebih lagi dengan dibukanya kesempatan bagi dana pensiun untuk berinvestasi dalam bentuk efek beragun aset dan sukuk. Penambahan jenis-jenis investasi baru tersebut diharapkan akan semakin memperluas diversifikasi portofolio investasi dana pensiun yang secara langsung juga berdampak terhadap perkembangan aset dana pensiun. Namun demikian, hal yang harus tetap diperhatikan oleh pengelola dana pensiun adalah faktor keamanan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Yang kelima, kewajaran. Secara singkat, kami ingin menjelaskan kasus terkait dana pensiun yang baru-baru ini terjadi, yaitu tertangkapnya tersangka korupsi dana pensiun mantan Direktur Utama PT Bukit Inn Resort yang merugikan negara hingga 175 miliar rupiah. Kasus berawal ketika PT Pupuk Kalimantan Timur bersama PT Anugrah Pratama Internasional mengikat perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo dan PT Eureka Prima Jakarta. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/010/2008 tentang investasi dana pensiun. Karena perbuatan jual beli saham itu dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement atau hukum. Setelah dihitung-hitung, dengan uang 175 miliar rupiah dapat kita gunakan untuk membeli 50 juta bungkus Indomie goreng ukuran jumbo dan membiayai uang kuliah 2.500 mahasiswa dengan golongan 7 loh. Namun, yang dapat disesali adalah awalnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Ida Bagus Surya Buwana tidak terbukti dalam melakukan tindak korupsi. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 29 Juli 2020, MA menyatakan Ida terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ida pun dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ditambah juga membayar uang pengganti sebanyak 15 miliar subsidiar 4 tahun penjara. Lembaga yang berperan dalam kasus ini yaitu lembaga BPKP. BPKP memiliki 4 peran utama yang dapat mendukung akuntabilitas Presiden. Peran yang pertama, capacity building, merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada kinerja BPKP yang mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan untuk penguatan sistem pengendalian intern, dan penelitian pengembangan di bidang pengawasan. Peran yang kedua adalah clearance issues. Yang dimaksud adalah BPKP harus paham mengenai isu-isu yang terdapat di nasional maupun lokal, terutama isu yang berkaitan dengan kasus-kasus yang besar yang harus segera ditindaklanjuti. Karena isu-isu tersebut akan mempengaruhi kinerja BPKP dalam penyelesaian masalah dan pemberian solusi. Kemudian yang ketiga adalah clearing house. Menurut BPKP sendiri, yang dimaksud dengan clearing house merupakan kegiatan pengawasan untuk memberikan pertimbangan secara teknis maupun hukum atas suatu masalah atau kasus atau perkara dan menghindari kegambangan atau keraguan kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Peran BPKP yang keempat adalah check and balance. Yang dimaksud adalah pemberian pertimbangan terhadap hasil audit eksternal auditor. Dalam proses audit atau pemeriksaan dan pengawasan, terdapat juga eksternal auditor dari BPK yang telah melakukan audit pada suatu badan. Maka peran BPKP adalah memberi opini kedua terhadap temuan yang telah ada. Dalam kasus permasalahan ini, peran BPKP dalam pemberantasan korupsi dapat berupa tindakan represif melalui perhitungan kerugian keuangan negara
dan tindakan preventif melalui implementasi Sistem Pengendalian Imbran Pemerintah atau SPIP. Untuk mempercepat pemberantasan korupsi, yang diutamakan oleh BPKP adalah membangun APIP pada PLP. BPKP harus membangun APIP lainnya karena kondisi APIP itu mencerminkan kondisi lembaga atau organisasinya. Kemudian, Kedeputian Investigasi telah membangun Fraud Control Plan atau FCP, dan FCP tersebut merupakan bagian dari SPIP. FCP dibangun karena instrumen yang sudah tidak efektif. Jadi apabila dengan SPIP masih ada timbul tindak pidana korupsi, maka gunakan FCP sebagai alat tambahannya. Kedeputian Investigasi juga akan membangun Fraud Risk Assessment dalam rangka melakukan pemetaan terhadap daerah yang dinilai mempunyai potensi rawan terhadap korupsi. Salah satu pendekatan yang dibangun adalah mendeteksi values yang ada di institusi, kemudian baru membangun organization culture. Itulah peran dari BPKP dalam memberantas korupsi dalam kasus korupsi dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur. Bagaimana solusi terhadap kasus korupsi PT Pupuk Kalimantan Timur? BPKP dinilai telah melakukan solusi yang tepat, yaitu melakukan pengawasan audit sehingga mengetahui berapa kerugian yang ditanggung oleh negara dan kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Dari masalah ini juga diambil solusi oleh MA sebagai lembaga peradilan tertinggi. MA memberikan solusi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan digantikan dengan putusan MA nomor 1230 PID SUS 2020. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta atau subsidi pidana kurungan selama 6 bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 15 miliar rupiah. Jika tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang kerugian negara. Setelah putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa Ida Bagus tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan, jaksa penuntut umum kemudian mencari solusi bagi masalah ini agar kasus korupsi dapat terungkap. JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memberikan solusi dengan mengajukan kasasi ke MA dan akhirnya memutuskan bahwa Ida Bagus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan mengenai solusi dari lembaga yang berwenang. Dalam kasus korupsi pengelolaan investasi dan keuangan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Ida Bagus Suryabuana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sudah mengambil solusi yang tepat dan sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi dari lembaga keuangan BPKP. Menurut pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas pada kasus korupsi oleh Ida Bagus ini, BPKP sudah melakukan pengawasan terhadap perjanjian penjualan dan pembelian sahamnya dikategorikan sebagai repo. Mengingat repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan sehingga transaksi tersebut mengalami kerugian sebesar 229 miliar. Kemudian dalam melaksanakan tugas pada kasus korupsi pengelolaan investasi dan keuangan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, BPKP juga menyelenggarakan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dapat menghambat kelancaran pembangunan dan upaya pencegahan korupsi. Dalam kasus ini menyatakan bahwa Ida Bagus melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan beberapa pihak yang terkait. Maka dari itu, fungsi BPKP dalam melakukan pencegahan korupsi lebih diperhatikan kembali, agar nantinya tidak akan ada lagi kasus serupa yang terjadi lagi.
Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi, BPKP dalam menyelesaikan kasus korupsi ini juga mempunyai wewenang, yaitu membuat perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah pokok. Maka dari itu, kebijakan yang diambil BPKP setelah mengetahui bahwa Ida Bagus menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu menentukan arah pokok pengawasan. Dalam hal ini, BPKP melaporkan tersangka Ida Bagus ke Badan Hukum agar selanjutnya dapat diberikan sanksi atas perilakunya.